Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part kelima. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lingse sudah masuk ke kuil Nebulos dan saat ini dia akan ikut kuil luar bersama dengan Tiana dan Ryuko yang baru dia kenal. Semua player sudah masuk ke dalam area kuil luar. Tanda perang sudah berbunyi. Semua player mulai menyebar. Kali ini area yang digunakan reruntuhan kudus yang banyak sekali jurang. Kuil Nebulos berpencar termasuk Lingse yang ingin mencari area aman untuk memulai berburu. Sementara itu Tiana yang masih belum yakin keputusannya apa benar memberikan otoritas ke Lingse sebagai pemimpin. Kita lihat di tim Bailey yang dengan mudah mengalahkan player lain. Wasabi melihat Bailey masih terpuruk atas kekalahannya saat melawan Lingse. Satu player bertanya ke Bailey, kenapa Bailey bersikeras ke area ini? Mereka kira rencananya akan berkumpul dengan tim lain. Dan baru saat itulah Wasabi menyadari adanya keanehan dari diri Bailey. Tiba-tiba saja tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Ada satu sihir di sekitar mereka yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Dan di atas tebing terlihat Guild Wolfang yang menggunakan skill Bind. Dia bilang kalau Bailey mengorbankan 3 rekan dari Guild Nebulos untuk bisa masuk ke Guild Wolfang. Intinya Bailey pengkhianat. Tanpa basa-basi semua orang dari Guild Nebulos langsung dibantai. Hanya tinggal Wasabi yang sebenarnya selangkah lagi dibunuh. Bailey mengatakan kalau dia adalah temannya dan ingin mengajaknya masuk ke Guild Wolfang. Tapi Wasabi berbeda, dia sangat menghargai temannya. Dia menyebut Bailey sampah. Bukan hanya mengkhianatinya, dia bahkan memberitahu lokasi di mana tim Tiana. Dengan marahnya Bailey mengejek Tiana dan Lingse. Saat itu ada voice chat dari tim lain yang sudah menemukan tim Tiana. Tapi perkiraan mereka salah. Karena tim yang menyergap tim Tiana harus kabur karena keberadaan Lingse. Hanya 3 menit, 4 anggota dari Guild Wolfang sudah mampus. Sebelum bisa kabur, dia dikejutkan dengan suara Lingse yang sudah bisa menemukannya. Kita balik ke 10 menit sebelumnya. Tim Lingse masih mencari area aman untuk berperang. Lingse tidak punya rencana, tapi dia akan menargetkan serangga yang bersembunyi. Tiana langsung sadar kalau ada yang mengikuti mereka. Lingse menyuruh mereka bersiap bertempur. Di sungai ada 5 assassin yang bersembunyi dengan tujuan untuk membunuh tim Tiana. Mereka bersembunyi dengan baik di dalam air dan berusaha mendekat. Tapi Lingse menggunakan Great Eagle Ace berhasil menemukan keberadaan mereka. Mereka terpaksa keluar dan menyerbu. Lingse yang diremehkan terus saja maju ke depan. Saat dia kena serangan, itu sebuah klon yang akan memberikan efek fear saat itu dihancurkan. 2 orang tidak bisa bergerak. Lingse dengan cepat ke belakang dan memberikan serangan cepat ke 3 assassin yang lainnya. Setelah itu anggota lainnya membersihkan mereka. 2 lain yang kena fear sudah bisa bergerak, tapi Lingse sudah di belakangnya dengan satu flash blink. Dia membunuh 1 assassin dan 1 yang lain berhasil kabur. Dan inilah yang terjadi sekarang. Lingse menemukan assassin yang kabur itu. Lingse mengatakan beberapa kata ke Wolfang, wakil kapten divisi ketiga Wolfang kan. Dengarkan baik-baik, bersiaplah dan tunggu kedatanganku. Aku akan berada di sana sebentar lagi, karena kau adalah target selanjutnya. Wakil kapten divisi sangat marah mendengar ocehan dari Lingse yang dengan mudah membunuh bawahannya. Setelah mengetahui siapa Lingse, orang yang sama menolak ajakannya dulu. Dia semakin gak sabar ingin menghabisi Lingse. Wasabi yang berada di situ tidak akan mengikuti Bailey. Dia akan menyerah di Guild War kali ini dan menghapus pertemanannya dengan Bailey, pengkhianat Guild Nebulos, dan Wasabi sudah lock out. Sementara itu Tiana yang juga sudah mengetahui pengkhianatan Bailey dan menghapus pertemanannya dengan Bailey. Bailey sangat marah dan akan membalaskan dendamnya ke Lingse. Sementara itu Tiana yang sudah tahu itu dengan kondisi ini divisi ketiga Guild Nebulos harus ditata ulang. Dan ini kesempatannya menjadi kapten. Lingse yang menemukan assassin sudah mengancam assassin itu.
untuk memberitahu di mana lokasi Wolfang berada, dan dengan ancaman Lingse dia ketakutan dan memberikan koordinat wakil kaptennya, dan Lingse tanpa ampun membunuhnya. Tiana menuju ke lokasi Lingse yang sudah membereskan assassin. Setelah tahu lokasi wakil kapten Wolfang, Tiana langsung mengetahui rencana Wolfang yang akan berkumpul ke arah timur, dan mereka dengan mudah mengumpulkan glory point di saat terakhir. Ryuko yang bodoh sangat kagum dengan kepintaran Tiana. Rencana yang paling baik dilakukan mereka saat ini adalah memotong jalur berkumpul Wolfang di center area. Center area tempat banyak sekali player dari guild kecil bertempur. Di sana sangat kacau balau untuk dikatakan sebuah medan tempur. Lingse ada satu rencana, dia akan menyembunyikan informasi guildnya dengan bayaran. Kalau dia kill, poin killnya tidak akan masuk ke guild Nebulos. Tapi Lingse tidak peduli itu karena itu memang rencananya. Dia mengeluarkan sebuah hidden mesh yang bisa menyembunyikan penampilan player, dan mereka segera menuju ke center area. Center area tempat di mana player bertempur secara brutal dan intens. Semua orang di sana hanya ingin kill untuk guild masing-masing. Saat itu ada satu tim yang diserang seorang thief yang menggunakan topeng badut. Thief itu secara brutal memberikan damage ke arah mereka. Setelah menyerang, thief itu bilang kalau dia adalah anggota dari Wolfang dan pasukan Wolfang akan sampai di sini dalam 30 detik untuk menghabisi mereka semua. Tentu saja mereka marah mengetahui guild besar Wolfang ikut campur di pertempuran guild kecil. Serangan thief itu bukan ditujukan untuk satu guild saja, tapi ke semua guild yang ada di sana. Dan mereka secara kompak menggabungkan kekuatan untuk membalas perbuatan Wolfang. Tiana dan guild Nebulos yang berada di atas sangat kagum melihat Lingse dengan cepat memancing seluruh guild di center area memusuhi Wolfang. Wolfang sudah berada di center area. Mereka terkejut karena banyak sekali player yang marah ke mereka dan siap menyerang. Wakil kapten yang diserang melawan balik, tapi dia melihat ada satu tatapan tajam dari seorang thief dengan topeng badut yang juga siap membunuhnya. Thief itu langsung ke belakang, anggotanya sudah terbunuh. Gerak cepat wakil kapten membuat satu barir gravitasi untuk menghentikan pergerakan thief itu. Tapi karena thief itu dengan mudah masuk dengan kecepatannya dan membawa keluar wanita yang selalu di sampingnya. Tiana dan guild Nebulos sudah menuju ke koordinat yang dikirim Lingse. Katanya dia punya hadiah yang akan diberikan ke Tiana. Sampai di sana mereka melihat Lingse membawa satu wanita anggota guild Wolfang. Lingse membawanya untuk Tiana yang seringkali dia provokasi. Bahkan saat tangannya terikat dia menjelek-jelekan Tiana. Tiana meminta Lingse melepaskan ikatannya. Tiana bukan takut, dia hanya memikirkan skill apa yang akan dia gunakan untuk membunuh wanita murahan ini. Wanita itu maju menyerang Tiana. Tiana dengan mudah mengikat pergerakannya dengan sihirnya, dan dengan sihir petir langsung menghantam tubuhnya hingga tewas. Lingse masih ada urusan sebelum kembali ke center area, dan dia akan membawa Ryuko yang akan membantunya. Sementara itu di posisi wakil kapten Wolfang saat ini lagi baper karena wanitanya dibunuh. Saat itu ada sebuah perisai menghantam tubuhnya, dan anggota di belakangnya dengan cepat dibunuh sama Lingse. Dia marah dan mengeluarkan sihirnya, tapi dia kalah cepat karena Lingse sudah di depannya dan menggunakan bone breaker. Lingse membunuh wakil kapten Wolfang. Lingse sudah melakukan urusannya, tapi masih ada yang ingin dia pastikan. Setelah Lingse dan Ryuko pergi dari situ, Bailey yang hanya sembunyi keluar. Dia mengatakan ke wakil kapten kalau Wolfang harus menang di guild war. Dengan ini Bailey naik tingkat ke posisi wakil kapten sementara di divisi ketiga guild Wolfang. Kembali ke Lingse dan Ryuko, saat ini mereka berlari sambil memburu anggota guild Wolfang. Lingse hanya bisa pasrah dengan Ryuko yang suka sekali mengoceh. Sebelum masuk ke guild war, Ryuko bingung kenapa Lingse mau mengajaknya masuk ke timnya.
Lingse sedikit kewalahan dengan ocehan Ryuko. Dia bertanya apakah Ryuko punya skill atau atribut spesial. Ryuko mempunyai sesuatu bernama Blessing, tapi dia tidak tahu apa kegunaan Blessing. Blessing itu bernama Blessing Bravery. Dia mendapatkan itu ketika level 3 saat menyelesaikan misi yang aneh. Lingse bertanya apa deskripsi tentang Blessing itu. Katanya, jadilah orang yang tak kenal takut dan berdirilah dengan tegar, layaknya sebuah gunung yang membelah awan. Lingse semakin yakin kalau Ryuko ini memang benar Secret Mountain Ryuko. Kembali ke Guild War, Ryuko melihat banyak sekali player yang menghadang di depan mereka. 3 orang yang membuat repot Lingse saat dia mengambil skill, dan ada juga Bailey yang dengan sombong memimpin mereka. Ryuko panik apa yang harus dia lakukan. Lingse menyuruhnya tenang karena dia sudah punya rencana dan ingin mengetahui kekuatan dari Blessing milik Ryuko. Tiana dan tim sudah sampai di posisi Lingse. Lingse bingung kenapa mereka kemari. Tiana tidak akan mengabaikan nyawa rekan timnya. Mendengar itu membuat Lingse paham perasaan hangat adanya rekan satu tim. Bailey yang melihat Tiana terus di samping Lingse sangat marah dan dia tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka semua. 2 guild besar akan bertempur di Guild War. Guild Nebulos yang dipimpin player baru Lingse dan Guild Wolfang yang dipimpin Kapten Divisi ketiga dan pengkhianat dari Guild Nebulos. Tiana dan Dila yang berada di tengah area bertempur saling melindungi untuk menghindari serangan sihir yang dilancarkan Guild Wolfang. Guild Wolfang meremehkan Dila yang seorang perempuan. Dila dengan skillnya berhasil membantai siapapun yang ingin menyentuh Tiana. Begitu juga dengan Ryuko yang menahan serangan assassin yang datang ke arah Tiana. Dan saat mereka lengah, Lingse dengan serangan kritikal membantai mereka dengan mudah. Saat itu tim lain sudah berkumpul bersama Guild Nebulos. Tiana menggunakan skill mid rank Vince Cage melindungi mereka dari kepungan Guild Wolfang. Tapi saat itu ada satu anak panah kuat yang menembus perisai itu dan menembus dada satu player. Siapa lagi kalau bukan ulah si Bailey. Dia tidak akan membiarkan player dari Guild Nebulos hidup, apalagi untuk Lingse. Lingse yang melihat itu ada kesempatan. Dia melepaskan topengnya. Dia maju untuk membunuh Bailey dan meninggalkan Ryuko yang disuruhnya untuk melindungi yang lainnya. Tunjukkan keberanianmu pada mereka. Setelah itu Lingse langsung pergi. Ryuko yang masih ketakutan rekan timnya dalam bahaya, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ryuko nggak akan kehilangan rekan timnya, dan itu membuat blessingnya aktif. Tubuh Ryuko setelah mengaktifkan blessing membesar. Ryuko menjadi monster besar yang melindungi rekannya. Melihat itu Lingse benar dengan rencananya untuk memojokkan Ryuko dalam keadaan berbahaya. Wolfang sangat kaget melihat adanya monster itu dan menghancurkan formasi mereka. Ryuko membuat destructive field di sekitarnya. Musuh yang mendekat akan berkurang kecepatannya. Kapten dari divisi ketiga Wolfang menyuruh anak buahnya untuk terus menyerang karena monster itu berada di Guild Nebulos. Melihat banyak sekarang yang akan menghujaninya, Ryuko menggunakan skill yang meningkatkan magic defense dan physical defense kepada rekan timnya. Ryuko mengambil satu batu besar yang dilemparkan langsung ke arah tempat Bailey dan Kapten Guild Wolfang berada. Meteoroid Granite, batu besar yang membuat mereka terpaksa melarikan diri. Bailey yang ingin kabur dikejutkan dengan keberadaan Lingse yang sudah berada di belakangnya dan langsung menusuk tubuhnya. Bailey terkejut melihat Lingse. Lingse menggunakan flow maju menghantam tubuh Bailey kedua anggota Wolfang. Jaga dirimu, Bailey. Kuharap kalian bertiga menikmati waktu kalian di neraka. Ketiganya mati bersamaan. Sementara itu si kapten yang mencari keberadaan Bailey yang entah hilang kemana. Kau benar, mereka sudah mati. Lingse tiba di belakangnya. Dengan cepat kapten divisi ketiga menghantam laju serangan Lingse. Kapten itu masih belum ingat siapa Lingse.
Jadi Lingse menggunakan skill yang dia dapatkan saat membuka peti itu, Evil Spirit Invisibility. Akhirnya dia ingat siapa Lingse. Hari ini akan kubuat kau menikmati kengerian dari skill ini. Bye bye, Shadow Flash Blink. Lingse dengan mudah membabat habis tim inti dari guild Wolfang. Setelah membereskan beberapa serangga, Lingse mulai berkumpul di sekitar Ryuko dan membabat habis semua player untuk menaikkan ranking guild. Rihanna menyelesaikan spell tingkat tinggi, Sky Pierce, dan membantu anggota lain mundur ke tempat yang lebih aman. Hasil dari guild war, guild Nebulos berada di peringkat kelima, tapi tim yang dipimpin Lingse menjadi peringkat pertama dengan poin 2 kali lipat. Posisi kedua, Ryuko yang menjadi monster besar di Guild War menjadi perbincangan heboh di kalangan player. Namun di saat yang sama muncul sebuah pengumuman global. Selamat untuk player level 15 Darklands karena telah menjadi player pertama Heavenland yang berhasil mengganti job dengan awakening rate sebesar 99% dan menjadi awakened pertama. Dengan ini tujuan Lingse menjadi awaken pertama gagal. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.